Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Suryana, calon guru penggerak angkatan 8. Tugas tepat saya di SDN 4 Majasari, Kecamatan Cibiu, Kabupaten Garut. Pada video kali ini saya akan menyimpulkan dan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menyadari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mengikuti program guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 ini. 1. Pembelajaran lebih mengutamakan pada pencapaian materi dan KKN. Saya selalu lupa seyogyanya bahwa pendidikan bukan saja hanya mentransfer ilmu, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan yang bukan hanya terfokus pada penilaian aspek kognitif saja. Kedua, guru lebih mendominasi pembelajaran di kelas atau teacher center. Saya dalam melaksanakan pembelajaran terlalu banyak ceramah dalam menyampaikan materi, dan murid hanya duduk diam mendengarkan. Ketiga, guru kurang memahami karakter masing-masing murid. Saya cenderung hanya memberikan materi sesuai kenyamanan diri saya, tanpa memperhatikan perbedaan murid di kelas. Seyogyanya mereka memiliki kemampuan yang harus diasah sesuai kodratnya. Dan yang terakhir yang menjadi fokus utama saya yaitu motivasi belajar rendah dan siswa pasif. Sangat sering saat pembelajaran saya menjelaskan materi-materi, mereka terlihat tidak semangat atau lesu karena hanya mendengarkan saya berceramah. Setelah saya menanyakan kepada mereka apakah dimengerti dan ada pertanyaan anak-anakku, mereka hanya terdiam. Berikut adalah gambaran kegiatan-kegiatan di kelas saya sebelum saya mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah pada pemikiran saya antara lain: yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru harus mengerti setiap karakter belajar murid, di mana setiap murid terlahir berbeda, memiliki keunikannya masing-masing. Karena kita sebagai pendidik harus bisa memahami karakter mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mencari sumber apa dari mana yang akan digunakan untuk belajar. Kita sebagai guru hanya bertugas menuntun mana hal yang baik dan yang tidak baik. Dan yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid.
Pembelajaran akan menyenangkan, efektif, kreatif, dan hidup jika murid terlibat dalam pembelajaran sehingga murid bisa mengkonstruksikan pengetahuan-pengetahuannya sesuai kepentingannya. Selain merubah pemikiran dalam pembelajaran modul 1.1 ini, dapat juga merubah perilaku saya. Antara lain, guru memberikan kemerdekaan dalam belajar, di mana guru memberi kebebasan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kreativitas, minat, dan bakatnya sendiri. Selanjutnya, guru dapat mengemas model pembelajaran yang menarik sehingga motivasi belajar siswa meningkat. Dan yang terakhir, kita sebagai pendidik harus lebih cermat bakat murid melalui pendekatan personal, obsesi, dan wawancara agar kita menjadi lebih dekat dengan murid. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, penerapan yang secepatnya saya lakukan antara lain. Yang pertama, menerapkan konsep merdeka belajar, di mana konsep merdeka belajar dalam pencapaiannya harus berintegrasikan profil pelajar Pancasila, di mana konsep merdeka belajar profil Pancasila menerapkan kita sebagai seorang pendidik harus bisa memerdekakan agar murid bisa bereksplorasi atas pengetahuannya agar menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang kedua, mengutamakan pembiasaan yang baik. Sebelum pelaksanaan pembelajaran akan melakukan pembiasaan yang baik seperti menyapa sebelum masuk dibarengi dengan pemeriksaan buku, membaca doa, menghafalkan perkalian, membaca surat pendek, malahan seminggu sekali melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang lebih interaktif. Guru harus melibatkan peserta didik untuk menggali potensi peserta didik supaya meningkatkan kualitas minat bakat mereka. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyelesaikan diri. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan budaya sekitar yang perlu, di mana sekarang ilmu pengetahuan teknologi sudah menggerus pemikiran siswa. Maka dengan itu, seorang guru harus bisa menerapkan pembelajaran kearifan lokal sesuai budaya sekitar dan kemampuan siswa. Yang terakhir, yaitu tidak ada tuntutan pada murid. Guru dalam pembelajaran bukan lagi harus menuntun seorang peserta didik, melainkan menuntunnya agar semangat belajar dalam memberikan hal-hal baik menjadi tauladan bagi mereka. Setelah memahami dan mengikuti pembelajaran modul 1.1, dengan ini saya simpulkan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu segera diterapkan di kelas dan di sekolah, di antaranya pendidikan bukan hanya ilmu akademik yang terfokuskan pada materi dan nilai dicapai, melainkan penanaman nilai-nilai budi pekerti, ilmu intelektual yang mumpuni, serta membentuk karakter manusia yang cerdas dan beradab. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian, proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian pemaparan dari saya mengenai kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas dari modul 1.1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak,